Halo semuanya, saya Yutika Prameswari dari Fakultas Farmasi Universitas 17 Agustus 1945 ingin menjelaskan tentang konseling dan pemberian informasi obat terhadap penyakit leukemia. Leukemia atau penyakit kanker darah terdengar sangat menyeramkan, tetapi sebenarnya jika terdeteksi sejak dini, penyakit leukemia ini bisa segera ditangani dan peluang kesembuhannya lebih tinggi. Apa aja sih gejala penyakit leukemia ini? Yang pertama, demam secara terus-menerus. Yang kedua, seringnya terjadinya mimisan. Yang ketiga, berat badan turun drastis. Yang keempat, terdapat kejang-kejang dan linglung. Yang kelima, sering terkena infeksi. Dan yang keenam, badan mudah memar. Apa sih leukemia itu? Leukemia adalah kanker darah yang terjadi akibat tubuh terlalu banyak memproduksi sel darah putih yang tidak normal. Jadi gini, tubuh akan memproduksi sel darah putih melalui sumsum tulang. Tapi kalau sumsum tulang terganggu, maka sel darah putih yang dihasilkan terdapat perubahan dan tidak bisa menjalankan fungsinya secara efektif. Ini nih yang akan mengakibatkan sel darah putih menjadi tidak normal dan akan menyebabkan seseorang terkena penyakit leukemia. Berdasarkan proses perjalanan penyakitnya, leukemia ini ada yang bersifat kronis dan ada juga yang bersifat akut. Pada leukemia bersifat kronis, kanker ini berkembang secara perlahan dan gejala yang muncul biasanya sangat ringan. Baru lama-kelamaan biasanya kondisi fisik itu akan menurun secara drastis. Sedangkan pada leukemia akut, perkembangan sel kanker terjadi sangat cepat dan gejalanya dapat memburuk dalam waktu singkat. Leukemia akut ini cenderung lebih berbahaya dibandingkan dengan leukemia kronis. Apa aja sih langkah pengobatan untuk mengatasi penyakit leukemia? Yang pertama, ada kemoterapi. Kemoterapi merupakan suatu metode pengobatan yang menggunakan obat-obatan untuk membunuh sel kanker. Obatnya ada yang berbentuk tablet minum dan juga ada yang berbentuk jarum suntik seperti infus. Nantinya dokter akan menentukan obat kemo mana yang sesuai dengan kondisinya pasien. Apa sih manfaat kemoterapi itu? Kemoterapi bisa mencegah penyebaran, memperlambat pertumbuhan, sekaligus menghancurkan sel kanker yang ada di dalam tubuh. Kemoterapi biasanya tidak hanya dilakukan sekali, tetapi kemoterapi bisa dilakukan berulang-ulang kali. Karena supaya sel kanker yang ada di dalam tubuh bisa benar-benar hancur dan tidak tumbuh lagi. Efek samping dari kemoterapi itu yaitu rambut rontok. Langkah yang kedua, melakukan transplantasi sumsum tulang, yaitu prosedur pergantian sumsum tulang yang rusak dengan sumsum tulang yang sehat. Ini bisa dilakukan dengan memberikan stem cell atau sel puncah dari sumsum tulang. Sumsum tulang ini bisa dari stem cell orang lain yang cocok atau bisa juga dari stem cell sendiri yang masih sehat, yang sudah disimpan sejak lahir. Dengan melakukan prosedur ini, diharapkan fungsi sumsum tulang dapat memproduksi sel darah yang sehat, bisa kembali berjalan sebagaimana mestinya. Tapi sebelum melakukan ini, pasien dan pendonor akan diminta untuk menjalani serangkaian pemeriksaan. Tujuannya untuk mengetahui apakah ada kecocokan stem cell dengan calon pendonor. Pemeriksaan ini juga dilakukan untuk mengetahui status dan kondisi kesehatan apakah siap menjalani prosedur transplantasi. Kalau tubuh kamu dinilai udah siap, dokter akan memasang alat khusus di pembuluh darah leher, seperti selang infus, sebagai akses untuk masuknya stem cell yang dijelaskan tadi. Pas udah masuk, stem cellnya bergerak ke sumsum tulang. Kalau sudah masuk ke sumsum tulang, stem cell siap dan mulai membuat sel darah baru yang sehat. Sama seperti kemoterapi, setelah melakukan prosedur transplantasi sumsum tulang, sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit akan menurun drastis, sehingga akan membuat tubuh rentan terkena penyakit atau infeksi, dan bikin tubuh jadi mudah berdarah. Karena itu, tubuh perlu menjalankan serangkaian perawatan. Itu aja penjelasan mengenai langkah pengobatan leukemia yang dapat dilakukan.
Saya Yutika Prameswari, mahasiswa Fakultas Farmasi. Sampai jumpa.